Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini pengen bahas soal perawatan. Eh, Sekarang ini kayaknya kan orang itu kalau merawat motor, eh, kayaknya membersihkan motor itu jadi tugas orang lain ya. Jadi pilih beli bayar soalnya lebih bersih. Tapi kalau tiap hari jadinya apa? Seringnya motor nggak dibersihkan. Apalagi kalau pas lagi musim hujan ya gini. Tiap hari pasti kotor. Ini karena di cuaca sekitar penulis ini tiap hari pasti hujan ya. Alhamdulillah. Ya, yang nyebar orgonite-nya nggak sampai nggak sampai merusak banyak cuaca ya. Misalnya kalau sudah terlalu banyak orang yang pakai orgonite itu biasanya hujannya seminggu sekali, tapi sekali hujan nggak karu-karuan derasnya. Nah, hujan setiap hari ini ya bikin kendaraan cepat kotor. Nah, kalau kita ngandalkan jasa cuci motor, kayaknya nggak sempat baik dari ya biayanya mahal, tapi terus tiap hari nunggu cuci motor, ngantri cuci motor ya juga capek kok ya. Biaya cuci motor juga variasi, lumayan juga kalau misalnya tiap hari itu sampai 1 bulan, lumayan besar, lebih ya mahal juga lah ya. Cuci sendiri juga kadang males ya, kena yang bagian yang sela-selanya. Belum lagi kalau nyuci ke jasa pencucian itu kadang ada yang nggak puas, misalnya nggak puas soal yang membuat mengkilatnya, cara membersihkannya. Kan ada yang pakai sikat macam-macam ya, pakai pencuci botol gitu. Kalau yang sikatnya plastik itu yang agak agak gak pas ya, soalnya catnya motor kan cat murah-murah ya, cat yang kurang bagus, nggak selevel mobil. Pakai kain aja, kain biasa ya, itu bisa lecet. Tapi mau nggak mau ya kita harus membersihkan bagian yang sela-sela gitu. Yang terutama ribet itu pas bagian mesin, bawahnya sekitarnya roda itu kan sulit dijangkau itu. Itu bagian kotorannya gampang nempel.
pencucian sih biasanya pakai solar ya, pakai solar atau pakai minyak tanah. Apa lagi ya? Oke. Oli juga ada ya. Ya memang bagian itu anu ya, dilema juga. Sebenarnya saya kalau tiap hari nyuci nggak akan kotor. Cuma ya karena bagian itu sulit dicapai ya, jadinya nggak bisa juga. Terus bagian yang sulit dicapai juga itu adalah suspensi belakang. Suspensi belakang itu kan apa, ada ulirannya gitu. Nah itu bagian, terutama bagian dalam yang agak sulit dicapai. Bagian dalam ini kalau ya telaten pakai lap kecil diputer-puter gitu ya, atau kalau yang di tempat pencucian itu biasanya pakai sikatnya untuk botol, bisa melingkar. Cuma ya jadi kelihatan peset-peset sih kalau misalnya biasanya mengkilap jadi ngedof. Bagian yang apa paling kotor di motor ya biasanya itu sih ya, bagian dalam, bagian apa namanya, sekitar kerangkes, yang lainnya di sekitar pernya itu. Wah, depan ini contoh motor rajin dirawat ya, bersih banget. Sampai dalam-dalamnya. Penulis sendiri termasuk pemalas, tapi kalau apa sudah kotor parah, iya nggak parah banget sih. Hampir ya pokoknya habis kehujanan itu pasti penulis cuci. Yang penulis pakai andalan itu kalau pas lagi nyuci biasa. Sebentar ngisi bensin dulu. Bahaya itu. Pintu keluar pom bensin jalannya kencang banget, melawan arus kencang. Jadi kalau penulis itu ya pakai modifikat, biasanya penulis pakai itu loh, kuas cat yang pakai warna kuning itu apa sih, pakai kuas yang dari helai-helai warna kuning itu halus banget kan, lebih halus daripada pakai plastik. Jadi kuas itu kan ada dua, yang cat yang kuas sabut hitam sama sabut kuning. Nah yang sabut kuning ini yang lemes bahannya, lemes banget, apalagi disambung pakai air. Nah biasanya penulis pakai kuas besar itu.
pakai selang, terus sekaligus dikuas ya. Untuk bagian yang apa, bagian yang sensitif banget kayak visor depan ini, kayak kaca apa LCD ini, terus apa lagi, lampu depan itu penulis pakai pakai tangan ya. Jadi untuk bersihkan itu ya penulis siram dulu, penulis apa, moncong selang airnya, penulis arahkan ke bagian LCD ini, airnya apa moncong ke situ, terus penulis usap-usap pakai tangan. Udah itu aja. Kalau pakai tangan kan kerasa ya ada butiran pasirnya atau enggak. Jadi ya jadi bersih gitulah, nggak ada bekas apa gitu ya, nggak ada goresan ya. Sampai sekarang sih goresan yang ada di apa LCD ini adalah peninggalan dari waktu pertama itu ya, waktu apa pertama lihat terus digosok pakai tangan dalam kondisi kering, ternyata bekas ya. Jadi kan saat itu berdebu banget ya speedometernya, digosok-gosok anak yang ya pokok digosok gitulah ya. Ternyata bekas meninggalkan goresan gitu. Emang plastiknya LCD-nya NMAX ini enggak apa namanya, enggak keras, jadi gampang kegores. Tapi pakai air terus bersihkan pakai tangan enggak kegores. Jadi ini masih, kalau dari sudut pandang ini ya, dari pandangan sini goresannya nggak kelihatan. Goresannya baru kelihatan kalau pas nanti apa, kalau pas sambil turun lihatnya. Ini loh jalan berlumpur gini yang bahaya kalau pakai bannya NMAX. Pakai apa traction control juga percuma, karena yang apa yang terjadi itu adalah hilang pengendalian motor, jadi jalannya nggak searah ban. Ya wis lewat. Yang bagian visor ini juga gitu. Bersihkannya sama caranya, pakai selang, pakai air dari selang itu diarahkan ke visor, terus digosok-gosok pakai tangan. Jadi ngeri ya, jalannya banyak lubang. Ya air jadi tumpuannya tangan ketika membersihkan. Nggak menggores kalau gitu, nggak, sama sekali nggak. Jadi ya kalau membersihkan seperti itu jadi nggak ada goresan. Pakai kain itu bisa menggores. Iya, karena kualitas cat dan apa plastiknya ya, bukan model anti gores ya. Kalau pakai kain sehalus apapun bisa meninggalkan baretan.
karena ya kita kadang nggak tahu ya ada pasir gitu ya, kena gitu. Kalau pakai tangan begitu tahu ada pasir, kita langsung di tangan itu terasa, oh ada pasir, oh ada batu pasirnya. Oh, kalau pakai kain nggak bisa gitu. Nah, yang jadi dilema itu kalau penulis ini kaca depan ada kotoran-kotoran kan, soalnya entah kenapa ya agak panas bagian lampu depan walau pakai LED, dan kayaknya itu membuat kotoran itu jadi lebih cepat nempel. Kalau penulis pernah posting nggak sih? Nggak pernah ya. Di bagian lampu depan juga di motor penulis itu ada bekas bercak air di tengah. Entah kapan enaknya dibersihkan itu. Kalau bercak air sih biasanya penulis pakai wing porcelain ya. Tapi ya sebentar toh. Wing porcelain jangan sampai kena bagian lain-lain. Terus habis itu disiram ke cat, nggak ngerusak karena sifatnya asam. Yang rusak cat itu kan sifat basah, seperti baking soda atau oli mesin, oli diesel kayak gitu, itu kan sifatnya basah. Nah itu ngerusak cat, itu resikonya besar juga. Kalau pagi-pagi gini kenapa nggak kena ya? Jadi ya itu aja sih. Terus bagian yang rumit itu kayak kaliper, pakai kuas enak. Terus yang sulit dijangkau juga bagian dalamnya velgnya kan velg racing, itu juga pakai kuas juga bisa. Cuma kadang kalau velg itu ada lubangnya, itu yang kemarin bikin bunyi geludak. Lubangnya banyak sekali. Tapi bagus ya, sudah ditandai, mungkin sebentar lagi ditambal. Kuas itu oh iya, bagian belakangnya roda itu tebing itu kan bagian belakang roda depan itu kan kecipratan air ya, wah kotor nggak karu-karuan. Itu kalau pakai kain itu resiko pasirnya kebawa kemana-mana, gores kemana-mana. Nah kalau pakai air, disiram air dikuas sambil disiram air, nah, resiko pasirnya nyebar kemana-mana jadi berkurang. Kalau sudah banyak lubang gini ngikutin kendaraan lain itu bahaya. Kalau bersihkan pakai kuas enggak ketekan pasirnya itu. Kalau pakai kain kan pasir bisa ke bawah, terus jadi merata gitu, pasirnya dibuat kan digosokkan kemana-mana. Nah pasirnya ke bawah jadi kayak amplas gitu kainnya, nggak bisa kalau pakai kain. Nah, kalau pakai kuas masih bisa.
Jadi kuasnya itu ya bagian ujung-ujungnya itu akan membersihkan lumpurnya, yang pasirnya akan terbilas oleh air. Penulis ya biasanya gitu. Nah kalau yang bagian apa lain-lain kan spakbornya ini spakbor cacat ya, nggak melindungi komponen-komponen. Nah kalau yang ada yang kabel gitu ya penulis bersihkan pakai tangan. Jadikan kabel rem, kabel apa selang remnya, kabel sensor kecepatannya itu kan jadi kotor kena pasir, itu biasanya pakai tangan. Kalau yang di dalam-dalamnya gitu yang untuk lampu ya penulis nggak berani ya, makin parah lah. Jadi soket lampu yang kena air itu ya penulis biarkan aja. Kalau ya kacanya ngembun biarin. Harusnya kan spakbornya ini disambung. Karena pabriknya nggak becus bikin spakbor ya terpaksa harus kita lah. Kita nggak bisa mengharapkan pabriknya jadi pinter mendadak, nggak mungkin. Kalau ingin ngatasi itu harus pakai sambungan spakbor ya, cuma nyambungnya gimana itu ribet ya. Yang jelas cuma itu andalan penulis, pakai spakbor, pakai tangan. Penulis nggak pakai bahan-bahan pencuci, pakai sabun, enggak. Tanpa sabun pun oke, ngapain harus pakai sabun? Kalau bersihkannya sering tiap hari ya nggak akan kotor. Kalau yang depan ini contoh yang kelamaan nggak dicuci ya. Tapi sekalipun kelamaan kayak gini, kita bisa bersihkan dulu lah pakai air tok, air pakai tangan atau pakai kuas. Baru nanti kalau sudah ada sisa-sisa solar, kayak sisa-sisa apa lumpur, tar gitu ya, kita pakai sabun. Kalau pakai solar kita apa jangan kena misalnya engsel, jangan kena bearing, jangan kena rantai, jangan kena apa namanya sealnya suspensi, jangan kena karetnya suspensi, apalagi ya pokok jangan kena karet-karet. Karena kalau karet-karet ya memang bahannya bisa apa solar atau minyak tanah itu bisa membuat mengembang, tapi kalau membangkanya terlalu banyak jadi pecah. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.